Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini channel Alessa Reded ingin sharing tentang soal teknik keperawatan gitu ya. Jangan lupa like, komen, serta subscribe ya video ini biar tidak ketinggalan untuk video selanjutnya gitu ya. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Seorang laki-laki berusia 54 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan utama sakit kepala disertai dengan pusing, tidak nafsu makan, dan susah tidur. Suhunya 374 derajat Celcius. Frekuensi nadi 98 kali per menit, tekanan darah 140/90, frekuensi napas 20 kali per menit. Apakah masalah utama pada kasus di atas? Yang A, ini nyeri akut, B, kecemasan, C, intoleransi aktivitas, D, perubahan pola tidur, dan yang E, intake kurang dari kebutuhan tubuh. Oke ya, langsung saja di sini kita tegakkan untuk masalah utamanya pada kasus nomor 1. Oke, kita cari clue-nya. Yang pertama itu adalah keluhan utamanya sakit disertai dengan pusing. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Karena apa? Karena untuk yang jawaban B itu dia tidak ada kata-kata cemas ya. Di soal ini tidak ada kecemasan. Yang jawaban C, intoleransi aktivitas, juga tidak ada. Perubahan pola tidur juga ada di sini nih. Pola tidur, susah tidur, cuma susah tidur itu karena akibat dari sakit kepalanya. Jadi tidak ya. Jadi di sini yang dicarinya adalah masalah utama. Bisa jadi yang perubahan pola tidur itu adalah masalah yang kedua. Itu jadi kurang tepat ya. Terus di sini yang E, intake kurang dari kebutuhan tubuh. Intake-nya di sini dia hanya tidak nafsu makan karena tidak ada kekurangan atau tidak jadi penurunan berat badan. Oke, menjadi kurang tepat ya untuk masalah ini. Yang pertama itu adalah sakit kepala keluhannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, nyeri akut. Oke, langsung saja ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Seorang laki-laki berusia 48 tahun dirawat di rumah sakit dan mendapat terapi intravena dengan kecepatan 28 tetes per menit. Hasil observasi di daerah insersi jarum infus berwarna merah, bengkak, teraba panas, dan nyeri. Apakah prosedur keperawatan yang paling tepat untuk kasus tersebut? Yang A, melepas jarum infus, yang B, memperbaiki posisi jarum, yang C, menghentikan tetesan infus, yang D, memperlambat tetesan infus, dan yang E, mengompres dingin area insersi. Oke, langsung saja kita di sini bahas ya bahwa di sini itu kasusnya di daerah insersi jarum berwarna merah, bengkak, teraba panas, dan nyeri. Karena ini adalah masalah dari infeksi. Karena apa? Karena tanda-tanda infeksi itu ada 5, rubor, kalor, dolor, fungsiolesa, sama tumor gitu ya. Di sini hampir semuanya ada. Mulai merah, bengkak, teraba panas, nyeri ya. Itu termasuk kepada plebitis ya. Makanya kalau misal ada kasus yang seperti ini harus dilepaskan infusnya, diganti ke posisi yang lain atau daerah lengan yang lain begitu ya. Kalau yang memperbaiki jarum infus enggak juga, kurang tepat karena dia udah terinfeksi. Terus atau yang ke C, menghentikan tetesan infus, kurang tepat. Memperlambat tetes infus, kurang tepat juga. Mengompres dingin daerah insersi, kurang tepat. Kalau misalkan mengompres dingin itu kalau misalkan hanya nyeri saja, tapi di sini kasusnya dia adalah ada merah, bengkak, teraba panas, dan nyeri. Jadi harus dilepaskan jarum infusnya ya. Makanya jawaban yang paling tepat adalah yang A. Biar tidak terjadi plebitis yang semakin parah. Oke, langsung ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri dan bengkak di lutut. Sakit pada saat berjalan dan tidak bisa jongkok pada saat buang air kecil dan buang air besar. Keluhan ini sudah dialami sejak 2 minggu yang lalu dan pasien tidak bisa melakukan pekerjaannya. Masalah utama pada kasus tersebut adalah yang A, nyeri akut, B, kecemasan, C, gangguan mobilitas fisik, D, kurang pengetahuan, dan yang E, perubahan pola eliminasi. Oke, langsung saja kita di sini cari data fokusnya ya. Bahwa
si ibu dengan usia 50 tahun itu mengeluh nyeri dan bengkak di lutut. Nyeri ya, intinya dia nyeri. Nyeri pokok utamanya nyeri. Nah, jadi nyeri tersebut dia akan menyebabkan sakit pada saat berjalan, tidak bisa jongkok pada saat buang air kecil dan besar gitu ya. Nah, dan si ibu juga tidak bisa melakukan pekerjaannya gitu ya karena nyeri tersebut. Oke, langsung saja kita simpulkan bahwa jawaban yang di sini adalah jawaban yang paling tepat, yaitu A, nyeri akut ya. Karena apa? Karena kalau misalkan dia tidak mengalami nyeri, otomatis dia tidak akan eh, terganggu dari berjalannya, jongkoknya, buang air besar, buang air kecil, serta melakukan pekerjaannya. Jadi pola eliminasi belum tentu ya, ini hanya masalah yang kesekian gitu. Kurang pengetahuan juga tidak ada, gangguan mobilitas fisik tidak ada, kecemasan juga tidak ada tanda-tanda. Yang paling jelas adalah yang A, nyeri akut ya. Pokok utamanya harus, atau masalah utamanya harus ditangani dulu, baru masalah-masalah yang selanjutnya. Oke, langsung saja ke soal berikutnya. Seorang laki-laki 44 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak dan kelelahan. Pemeriksaan fisik didapatkan pasien pucat, indeks massa tubuh 16, frekuensi napas 29 kali per menit. Ronhi pada kiri dan kanan paru. Terus seputumnya banyak. Yang selanjutnya, apakah prioritas diagnosa keperawatan pada kasus tersebut ya? Yang A, ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan akumulasi sekret. Di sini B, ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan penurunan ekspansi paru. C, ketidakseimbangan nutrisi berhubungan dengan hipermetabolik. D, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan infeksi bronki. Dan yang E, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Oke, langsung saja kita di sini cari data fokusnya. Bahwa data fokusnya itu adalah dia mengeluh sesak dan kelelahan gitu ya. Hasil pemeriksaan didapatkan pasien pucat karena sesak gitu. Indeks massa tubuh 16, dia kurus ya di bawah 18. Terus frekuensi napas, pernapasan 29 kali per menit. Nah, terdapat ronhi pada kiri dan kanan paru. Ronhi itu adalah suara dari seputum yang diauskultasi, yang didengar ya. Makanya gangguan di jalan napasnya dulu yang harus kita benerin, yang harus kita perbaiki. Oke, langsung saja kita di sini simpulkan bahwa jawaban yang paling tepat adalah yang A. Karena apa yang A? Ketidakefektifan bersihan jalan napas yang berhubungan dengan akumulasi sekret. Oke, yang A yang paling tepat ya. Karena kalau jawaban yang B, ketidakefektifan pola napas, kurang tepat. Yang C, ketidakseimbangan nutrisi, juga kurang tepat. Karena di sini adalah prioritas diagnosa keperawatan. Kalau prioritas itu adalah yang mengancam jiwa, yang darurat, yang gawat darurat gitu ya. Di sini juga yang B, C, D, E juga ini termasuk diagnosa yang betul, karena ada yang paling betul, yang paling prioritas, yaitu adalah ketidakefektifan bersihan jalan napas. Oke, langsung saja ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 42 tahun dirawat di rumah sakit pos operasi histerektomi hari pertama. Jam 3 pagi pasien terbangun karena kesakitan dengan skala nyeri 4 dari rentangnya 0 sampai 10 dan takut untuk bergerak miring kanan miring kiri. Pasien tidak mendapatkan obat anti nyeri sejak jam 9 malam. Pemeriksaan tekanan darahnya 110/70, frekuensi nadi 94 kali per menit. Apakah implementasi keperawatan prioritas? Nah, di sini implementasi prioritas ya. Dari masalah tersebut apa? Yang A itu memberikan obat analgetik, yang B mengkaji luka bekas operasi, yang C menjelaskan penyebab nyeri, yang D menganjurkan minum air hangat, dan yang E mengubah posisi dan melakukan masase. Oke, langsung saja kita di sini nyari data fokusnya, bahwa data fokusnya itu adalah dia mengeluh nyeri ya. Nyeri ya gitu. Nah, di sini nyeri tersebut dia adalah nyerinya skala sedang karena termasuk dalam rentangnya itu 4. Karena di bawah 0 sampai 3 itu ringan, 4 sampai 7 itu sedang, dan 8, 9, 10 itu adalah berat gitu ya. Kalau misal untuk mengatasi rasa nyeri ini dengan
nyerinya ringan itu adalah kita mengubah posisi ya. Mengubah posisi dan masase begitu. Yang paling tepat adalah jawaban yang E. Itu soalnya apa? Jawaban A itu memberi obat analgetik tidak ya, karena di kasus dia tidak dapat obat. Yang A mengkaji luka bekas operasi. Bekas operasinya itu hari pertama. Berarti tidak ya, kurang tepat. Terus menjelaskan penyebab nyeri ini juga tidak, kurang tepat untuk dijadikan sebagai implementasi keperawatan. Yang D menganjurkan minum air hangat juga kurang tepat ya. Jadi yang paling tepat adalah mengubah posisi dan melakukan masase. Oke, langsung saja ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 43 tahun dirawat di rumah sakit akibat cedera kepala. Pasien mengeluh pusing berputar, nyeri tengkuk dan pada luka di leher dengan skala nyeri 6 dari 1 sampai 10. Itu menggunakan numeric scale ya. Hidung terasa mampet, terdapat luka robek pada pelvis mata dan leher dengan 7 jahitan gitu ya. Pemeriksaan tekanan darah 110/70, frekuensi napasnya 16 kali per menit, frekuensi nadinya 76 kali per menit, suhunya 36,6 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan prioritasnya? Di sini keperawatan prioritas, yaitu yang A ketidakefektifan bersihan jalan napas, yang B ketidakefektifan pola napas, yang C kerusakan integritas kulit, yang D risiko infeksi, dan yang E adalah nyeri akut. Oke, langsung saja kita di sini cari data fokusnya. Data fokusnya itu adalah dia nyerinya itu dari skala 6. Itu merupakan nyeri sedang ya, yang sangat mengganggu. Oke, terus di sini hidung terasa mampet, ini juga tidak ya, kurang tepat untuk yang jawaban A dan jawaban B. Terus kerusakan integritas kulit juga kurang tepat ya untuk dijadikan sebagai masalah keperawatan. Risiko infeksi juga kurang tepat karena meskipun ada 7 jahitan dia belum tentu mengarah ke infeksi, karena syarat infeksi itu ada 5: rubor, kalor, dolor, fungsiosa sama tumor begitu ya. Yang paling tepat itu adalah yang nyeri, itu yang E jawabannya. Begitu ya kakak, untuk menegakkan suatu diagnosa keperawatan kita harus mencari data fokusnya yang mengancam gitu ya, atau yang gawat darurat. Oke, langsung saja ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 45 tahun dirawat di rumah sakit akibat paralisis ekstremitas bawah sejak 2 minggu yang lalu. Pasien tidak dapat berjalan, hanya bisa berbaring di tempat tidur. Pasien berisiko mengalami masalah keperawatan kerusakan integritas kulit pada daerah punggung. Apakah intervensi keperawatan yang tepat pada pasien tersebut? Yang A adalah pertahankan kebersihan alat tenun. Yang B, ubah posisi pasien setiap 2 jam. Yang C, pasang penyokong telapak kaki. D, ajarkan latihan rentang gerak. Dan yang E, pemenuhan personal hygiene pasien. Oke, langsung saja di sini kita cari masalah yang prioritasnya ya. Soalnya di sini yang dipertanyakan itulah adalah intervensi keperawatan yang tepat. Oke, langsung saja kita di sini dia mengalami paralisis ekstremitas bawah. Pasien tidak dapat berjalan. Hanya bisa berbaring di tempat tidur gitu ya. Di sini pasien berisiko mengalami masalah keperawatan kerusakan integritas kulit pada daerah punggung. Oke, langsung saja ya. Yang kita tepat ini kita dicurigai biar mencegah agar tidak terjadi dekubitus. Makanya untuk penanganan dekubitus yang tersebut adalah mengubah posisi pasien setiap 2 jam. Karena apa? Karena untuk menghindari kelembaban kulit di daerah punggung begitu ya kakak. Untuk menegang intervensi keperawatan yang paling tepatnya pada kasus ini gitu ya, yang jawaban yang tepat adalah yang B, karena untuk yang pertahankan kebersihan alat tenun juga kurang tepat ya, kurang termasuk yang paling utama ya. Terus pasang penyokong telapak kaki tidak ya, karena di sini adalah yang beresiko mengalami keperawatan kerusakan integritas kulit ya. Terus ajarkan latihan rentang gerak, enggak juga ya, karena dia hanya bisa berbaring di tempat tidur. Yang itu penuhi kebutuhan personal hygiene juga, ini termasuk tapi kurang tepat ya untuk penegakan intervensi keperawatan pada kasus ini. Yang paling tepat itu adalah mengubah posisi setiap 2 jam
sekali. Oke, langsung saja ke soal berikutnya. Nomor 8. Seorang laki-laki berusia 28 tahun dirawat di rumah sakit akibat cedera kepala. Pasien mengeluh pusing, berputar, mual, nyeri tengkuk, dan luka di leher dengan skala 7 dari 1 sampai 10 ya, menggunakan numeric scale. Terdapat luka robek pada pelvis mata dan leher dengan 7 jahitan. Oke. Pemeriksaan tekanan darah 110/70, frekuensi napas 16 kali per menit, frekuensi nadi 76 kali per menit, dan suhunya 36,6 derajat Celcius. Tindakan kolaboratif apa yang paling tepat untuk pasien tersebut? Itu ya, kolaborasi ini. Yang A adalah analgetik, yang B antibiotik, yang C antiinflamasi, D antipiretik, dan yang E antiemetik. Oke, langsung saja kita di sini cari data fokusnya ya, bahwa pasien tersebut adalah mengalami nyeri dengan skala 7. Dari skala 7 itu merupakan nyerinya nyeri termasuk nyeri hebatnya. Di 7 sampai 10 adalah nyeri berat. Oke, nah di sini adalah untuk mengatasi nyeri itu adalah obat yang analgetik untuk mengatasi nyeri, yang A ya jawabannya. Soalnya jawaban yang B itu antibiotik itu adalah untuk kuman ya, untuk bakteri. Soalnya di sini tidak ada tanda-tanda peningkatan leukosit gitu. Terus yang ini yang C antiinflamasi, itu peradangan juga kurang tepat ya. Terus antipiretik juga ini obat untuk demam. Nah, karena apa? Di sini kasusnya suhunya 366 ya. Kasus itu adalah normal 366 ya, tidak termasuk demam. Terus yang E adalah antiemetik. Antiemetik itu buat mual muntah. Mual muntah juga di sini boleh ya, bisa. Karena apa? Karena di sini yang paling tepat adalah untuk mengatasi nyerinya, yaitu analgetik ya. Oke, sekian saja untuk soal yang bahas oleh channel Alessa The Redhead. Akan saya bahas lagi untuk video-video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share video ini ke teman kalian. Nantikan ya video selanjutnya terkait teknis keperawatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.